Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Selamat bergabung dalam sistem pembelajaran online mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama Ibu Mifa. Di pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dilalui oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Selain itu, kita akan juga membahas tentang Indonesia pada masa VOC. Untuk lebih memahami, silakan kalian perhatikan slide PowerPoint di bawah ini. Inilah peta konsep mengenai penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang mengakibatkan ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Karena terjadi seperti itu, kemudian timbullah tujuan bangsa Eropa ke Indonesia dengan konsep 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel, untuk melacak perburuan mutiara dari timur yang dilakukan oleh bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang ketiga dilakukan oleh bangsa Inggris. Karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampailah ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India dan membentuk kongsi dagang yang bernama East Indian Company atau yang sering disebut dengan sebutan EIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake pada tahun 1579. Francis Drake melalui rute Selat Magellan sampailah di Samudra Pasifik, kemudian melewati Filipina, dan sampailah di Ternate. Kemudian Francis Drake memutuskan untuk kembali ke Inggris. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia, akan tetapi armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris. Tokoh kedua dari bangsa Inggris ini dipimpin oleh Thomas Cavendish di tahun 1586 dengan melewati jalur yang sama yang dilakukan oleh Francis Drake. Pengalaman kedua pelaut tersebut kemudian mendorong Ratu Elizabeth pertama untuk meningkatkan pelayaran internasionalnya, sehingga Ratu Elizabeth pertama memberi wewenang kepada EIC di India untuk mengurus perdagangannya di Indonesia. EIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia di bawah pimpinan James Lancaster di tahun 1591. James Lancaster ini berhasil melewati jalan Portugis, namun gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa Inggris diantaranya yaitu pada abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Indonesia. Pada tahun 1600, India Timur, pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yaitu EIC atau East Indian Company dengan India sebagai daerah operasinya. Pada tahun 1604, pertama kalinya Inggris datang ke Indonesia
Dan EIC mendirikan kantor dagangnya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Pada tahun 1811, Thomas Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Di tahun 1815, sesuai perjanjian London, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda karena armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang Belanda. Dan terakhir, di tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya tersebut. Yang keempat, bangsa Belanda. Awalnya, pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam itu membeli rempah-rempah dari Lisabon, daerah Portugis. Saat itu Belanda masih dalam jajahan Spanyol. Kemudian terjadilah Perang 80 tahun, yaitu Perang Kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Di tahun 1580, Raja Philip dari Spanyol naik takhta dan berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Hal inilah yang mendorong Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudra untuk mendapatkan daerah asal rempah-rempah. Adapun tokoh-tokoh yang melakukan pelayaran ke Nusantara dari bangsa Belanda yang pertama adalah Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser di tahun 1595 sampai 1596. Adapun rute yang dilalui oleh Cornelis de Houtman yaitu melalui pantai barat Afrika, sampailah di Tanjung Harapan, kemudian melewati Samudra Hindia, kemudian sampai di Selat Sunda, dan terakhir pelayarannya di daerah Banten. Awalnya, kedatangan Belanda mendapat sambutan hangat dari masyarakat Banten, yaitu diharapkan dapat memajukan perdagangan dan membantu usaha Banten dalam menyerang Palembang. Namun, muncul ketegangan antara masyarakat Banten dengan de Houtman, yaitu sikap de Houtman yang hanya membeli rempah-rempah jika musim panen tidak tiba. Akibatnya, de Houtman diusir dari Banten dan mendapatkan sedikit rempah-rempah. Meskipun demikian, bagi masyarakat Belanda, de Houtman adalah pelopor pelayaran yang menemukan jalan laut ke Indonesia. Tokoh kedua yang melakukan pelayaran dari bangsa Belanda yaitu Jacob van Eyck dan Weyrich di tanggal 20 November tahun 1598. Saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Van Eyck pada saat itu pandai mengambil hati petinggi Banten. Dilihatlah dari 3 buah kapal penuh dengan muatan yang kemudian dikirim ke Belanda dan 5 kapal lagi menuju ke Maluku. Mereka sampai di Maluku, kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku yang sedang konflik dengan Portugis. Dari uraian tersebutlah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia senantiasa mau bersahabat dan berdagang dengan siapa saja atas dasar persamaan. Itulah tokoh-tokoh yang berasal dari bangsa Belanda yang melakukan pelayaran ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Kemudian, pemerintahan Belanda di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama Indonesia pada masa VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan yang kedua Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia pada masa VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, yaitu merupakan persekutuan dagang yang berasal dari Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di daerah Banten pada tahun 1602 yang diketuai oleh Van Chow-Switter.
Adapun tujuan dari VOC yaitu yang pertama adalah menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang. Yang kedua, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang ketiga, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Serikat Dagang East India Company yang berasal dari Inggris. Dan yang keempat, membantu dana pemerintahan Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang telah dikuasai, pada saat itu VOC mengangkat gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 anggota yang disebut dengan Rat Van Indi atau Dewan India, di mana kedudukan yang paling atas dipegang oleh gubernur jenderal. Di bawah gubernur jenderal ada gubernur, di bawah gubernur terdapat residen dan karesidenan, dan di posisi yang paling bawah dipegang oleh pemerintahan tradisional. Pada saat itu VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintahan Belanda yang sering disebut dengan hak oktrooi. Di antaranya yang pertama, monopoli perdagangan, yang kedua, mencetak uang dan mengedarkan uang, yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan pejabat, yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, yang kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri, yang keenam, mendirikan benteng dan pusat pertahanan, dan yang ketujuh, menyatakan perang dan damai. Adapun tindakan yang berhasil dilakukan oleh VOC di Indonesia yaitu pada tahun 1605, VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Pada tahun 1609, VOC berhasil mendirikan IOG atau pangkal dagang di Banten. Pada tahun 1610 sampai 1614, VOC pertama kalinya mengangkat Gubernur Jenderal Peter Both yang berkedudukan di Ambon. Namun, VOC beranggapan Ambon letaknya terlalu jauh dari Selat Malaka, sehingga kurang strategis dijadikan sebagai pangkal dagang yang kuat. Oleh karena itu, VOC memindahkan pangkalan dagangnya ke Jayakarta untuk dijadikan pangkal dagang utamanya, di mana Jayakarta yang dipimpin oleh Wijayakrama ketika itu sedang berselisih dengan Banten yang dipimpin oleh Rana Manggala. Pertentangan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Stuyt sehingga berhasil merebut Jayakarta. Kemudian orang-orang Banten yang berada di Jayakarta diusir dan Jayakarta dibakar. Pada tanggal 30 Mei tahun 1619, J.P. Stuyt mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia dan Batavia kemudian dijadikan sebagai markas besar VOC. Adapun Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both pada tahun 1610 sampai 1614. Dia dikenal sebagai peletak dasar VOC, namun kurang sukses dalam memonopoli rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, Jan Pieter Zoetjen pada tahun 1619 sampai 1627. Jan Pieter Zoetjen dikenal sebagai pembuat kebijakan VOC yang kejam dan mengawali penjajahan di bumi Nusantara dengan perdagangan budak. Berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya antara lain karena Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak. Sedangkan faktor internalnya atau faktor dari dalamnya itu karena terjadinya korupsi di semua tingkatan. Yang kedua, adanya perdagangan gelap yang merajalela. Yang ketiga,
Anggaran biaya untuk pegawai sangat besar, dan yang terakhir, adanya persaingan dengan Inggris. Itulah faktor-faktor yang mengakibatkan berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC antara lain di Malaka di tahun 1641, di Padang tahun 1662, di Makassar tahun 1667, di Banten 1684. Kemudian pada tahun 1780 terjadilah peningkatan biaya dan menurunnya hasil penjualan yang menyebabkan kerugian perusahaan dagang tersebut. Hal ini disebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pegawai VOC di Asia Tenggara. Kemudian, korupsi ini dilakukan oleh dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi termasuk presiden. Pada tahun 1795, dibentuklah panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapuskan. Kemudian secara resmi, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Demikianlah pertemuan kedua kita tentang proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia yang dilalui oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Dan di sini kita juga sudah membahas Indonesia pada masa VOC. Materi selanjutnya akan kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, agar kalian lebih memahami materi ini, silakan kerjakan uji kompetensi yang sudah Ibu sediakan pada link tersebut. Dengan demikian, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.